bagian yang mungkin belum ada achievement, saya merasa ini harus dilakukan sekarang gitu ya. Ini barang harus dijual sekarang, Tapi kalau menurut Papa, ini kita jangan terlalu agresif. Ya, terburu-buru, agresif gitu ya. Mungkin kita bisa nunggu, nanti harganya bisa naik, kita bisa baru dijual gitu ya. Tapi mungkin dari saya yang belum pernah menjual apa-apa, saya sekarang aja biar kayak ada satu sale ya. Satu sale. Tapi saya lihat lagi itu ini Papa memang ada benernya. Ini ada upside, mungkin ada risk ya, mungkin bisa naik, bisa enggak. Tapi ada upside di mana ya kita sabar saja, mungkin bisa rewardnya lebih tinggi. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Anda pasti nggak mau ketinggalan ini karena ini adalah pergumulan dari sebagian di antara kita. Ya, siapa ngaku aja yang sekantor sama orang tuanya dan sering frustasi? Ya, mungkin nggak harus frustrasi, tapi kadang-kadang ada perbedaan tasi-tasi yang lain ya. Perbedaan generasi, perbedaan ekspektasi, perbedaan argumentasi, dan sebagainya. Nah, hari ini narasumber kita akan ngasih tips and trick bagaimana menjembatani semuanya itu. Oke? Yes. Yuk, silakan narasumber boleh memperkenalkan diri. Ya, Shalom, saya Jeffrey David Sarmono. Saya bekerja sebagai Production Manager di PT Netania Kasih Karunia. Saya di GMS Surabaya Barat, juga menjabat sebagai CGL. Ya, boleh ceritakan singkat ya Bro Jeffrey, kira-kira lulusan mana, jurusan apa gitu? Oh ya, saya lulus dari Biola University, Bible Institute of Los Angeles, di Los Angeles, California, lulus dengan degree Business Management. Ya. Oh, apa yang memutuskan Bro Jeffrey untuk akhirnya kembali dan support Papa gitu? Padahal ada beberapa anak-anak muda yang pengen pulang, terus minta modal dari Papa misalnya, atau kalaupun nggak ada modal nyari pendanaan dari luar lalu merintis bisnis sendiri. Memang satu tahun setelah saya lulus, saya bekerja mengikut orang di Los Angeles. Dan di saat itu saya juga berpikiran apakah saya lanjut atau tidak, atau apa saya lanjutkan visa ya, atau enggak kembali ke Indonesia. Tapi saya teringat saya ingin melanjutkan bisnis Papa saya, karena itu sebagai building a legacy ya, yang bisa sampai berkelanjutan sampai generasi selanjutnya. Saya ingin membangun itu karena bisnis Papa saya dapat juga diwariskan dari opa, dari grandpa saya. Jadi saya merasa ada tugas dari Tuhan untuk melanjutkan bisnis itu, terutama saat Papa mulai lebih tertanam atau lebih mendalami lagi dalam pelayanan gitu sih. Emang Jeffrey sendiri nggak ada keinginan tuh, biasanya kan anak muda lah, pasti kayak aku pingin bikin ini, bikin itu, bangun ini, bangun itu, di luar dari kerjaannya Papa. Ya, jadi mungkin trennya zaman sekarang itu mungkin lebih keren atau lebih ada pride-nya ketika membuat sesuatu sendiri. Ya. Startup ya, entrepreneur ya. Okay. Jadi entrepreneur itu menjadi seperti kebanggaan. Mungkin banyak selebriti juga bilang self-made man atau self-made woman gitu ya. Tetapi saya belajar untuk mengikuti firman Tuhan. Saya nggak mau menaruh gambar diri dalam pekerjaan saya, atau nggak mau naruh identitas saya di apakah saya membangun sesuatu dari nol atau enggak. Tapi saya menaruh identitasku di dalam Tuhan, siapa saya di mata Tuhan, gitu sih. Jadi ketika banyak yang ngomong kurang keren atau mungkin malu, saya sih melihatnya lebih keren melayani Tuhan, itu sih. Wow. Jadi bukan tergantung kepada pekerjaan atau bergantung kepada entrepreneur, gitu sih. Ya, mungkin yang bilang kurang keren belum lihat pabriknya kok. Saya belum. Ntar kapan-kapan. Tapi gini, maksudnya di luar sana seberapa signifikan sih anak-anak muda sampai harus ngomong itu keren atau untuk itu. Nah itu gimana menurut Bro Jeffrey, di luar sana orang-orang yang mungkin belum punya visi, belum punya gambar diri, seberapa keren sih membuat bisnis sendiri gitu? Mungkin seberapa keren itu
kan mulai dari nol ya mungkin. Ada sebuah pride yang kalau mulai dari nol, kalau lanjutin dari papa ya memang ada modal ya. Karena ada modal, jadi gitu. ya jelas karena dari papa, ada warisan dari papa. Tapi saya ngelihatnya sih mungkin ada yang takut bangkrut atau takut bisnisnya menurun setelah mengikuti papa, mungkin ada pressure ya dari orang lain. Mungkin kalau sendiri ya pressure-nya on yourself ya. Tapi kalau ikuti sama keluarga, mungkin ada pressure dari keluarga juga. Tapi saya belajar ketika sama Tuhan, saya itu melakukan yang the best. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kemampuan apa yang sudah berikan. Tapi apapun itu juga saya mau bergantung kepada Tuhan. Karena realitanya ketika kita membangun bisnis sendiri, ataupun itu mengikuti papa mama, lanjutin papa mama, itu naik dan turunnya bisnis itu tergantung sama Tuhan. Jadi sama aja. Mau sendiri atau mau sama orang tua, bisa-bisa ya nggak keren atau ya bangkrut juga kan. Jadi ujung-ujungnya itu bergantung sama Tuhan sih. Saya juga melihat dari contoh papa mama saya yang mereka sendiri membangun, ya dibantu sama opa, itu mereka hampir bangkrut, dan di saat itu juga mereka melepaskan egonya mereka sendiri, pride-nya mereka sendiri, dan memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Mereka mau berdoa, mereka mau melayani meskipun dalam begitu banyak masalah, dan mereka tetap memilih untuk percaya Tuhan meskipun mungkin berkatnya belum muncul, ya mungkin kuasa Tuhan belum kelihatan dulu ya, tapi mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, dan ya puji Tuhan sekarang bisnis diberkati Tuhan. Jadi menjadi satu tanda seru gitu ya bagi kita bahwa anak-anak muda apakah merintis bisnis sendiri ataupun meneruskan bisnis keluarga, jangan karena motivasi yang salah untuk gengsi. Bagaimanapun sebenarnya kalau meneruskan bisnis keluarga pun bisa juga ada unsur pembuktian diri kan, self entitlement itu. Oh ini aku harus lebih bagus dari papa. Atau begini. Nah, tapi justru malah perlunya kita punya sikap hati yang benar. Gitu sih. Nah, gimana If? Jeffrey pernah merasa gitu, wah papa kan udah sukses ya, apalagi kan as you said udah pernah kasarnya kan membalik keadaan ya dari bangkrut sampai sekarang itu. Pernah nggak ada pressure atau mungkin Jeffrey sendiri yang pengen, wah aku harus lebih hebat dari papa? Kalau pressure sih mungkin enggak ya. Saya merasa itu sesuatu kehormatan dan privilege di mana saya bisa belajar dari papa. Saya melihat caranya papa berbisnis dan memutuskan decisions di dalam bisnis. Saya bisa belajar dan melihat bagaimana dia mengelola dan perkembangkan bisnis yang mungkin dulunya kurang bagus, hampir bangkrut, tapi bisa bounce back. Gitu sih. Jadi saya melihat dan belajar dari papa mama. Jeffrey mulai ngikut kayak belajar dari papa ini ke kantor, ke pabrik gitu-gitu, itu mulai umur berapa ya? Mulai umur 17 sih. Ya, sebelum saya pergi ke kuliah, udah diajak ya? Ya, udah diajak. Saya ditunjukkan. Jadi internship dikit ya. Pada waktu itu udah kepikiran pengen nerusin atau even before atau setelah ngeliat itu baru pengen nerusin? Saya dari kecil ya mungkin ini nggak terkenal atau nggak klise, tapi saya dari kecil look up to my dad ya. Saya look up itu apa ya? Saya menghormati, menghargai, mengagumi. Mengagumi papa saya, dan saya dari dulu ingin menjadi seperti papa, yang seorang Christian, yang seorang orang yang percaya Tuhan, tapi juga mempunyai bisnis. Ya, dan di saat itu dia juga melayani juga. Saya melihat teladan itu dan saya juga ingin menjadi seperti papa, yang melanjutin bisnis papa dan at the same time melayani Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, adakah lebih baik jika kita melihat apa yang ada dalam firman Tuhan? Saya ambil dari Kejadian 25 ayat 5.
sampai 6. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, Abraham memberikan pemberian. Kemudian Abraham menyuruh mereka masih pada waktu Abraham hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ketika saya mempersiapkan ini, saya lagi berpikir gitu ya, siapa orang tua yang dengan sengaja memberikan satu suksesi yang secara lancar, secara sengaja kepada anak-anaknya. Ada Abraham ke Ishak gitu ya, ada dari Daud ke Salomo, ada seorang ibu dalam Amsal 31 itu memberikan kepada seseorang yang namanya Lemuel. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya ternyata ada beberapa orang yang dengan sengaja berusaha untuk mewariskan sesuatu pada anak-anaknya. Nah, ada beberapa pandangan yang salah, itu privilege gitu ya. Karena yang diwariskan rata-rata berupa uang, belum tentu seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang tanpa uang atau finansial itu tetap bisa diwariskan. Contoh, visi. Visi yang dari Tuhan itu seringkali melampaui berbagai generasi. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya lewat satu generasi. Ada orang tua yang merasa bahwa ini visi harus diteruskan. Oleh karena itu anak harus melanjutkan visi itu. Itu yang visi yang diceritakan kepada anak dan turun-temurun visi itu dilanjutkan pemeliharaan Tuhan benar-benar dari keturunan ke keturunan. Yang kedua ada yang namanya value, karakter, culture-nya perusahaan. Itu stylenya seperti apa, itu yang akan harus diwariskan dari keturunan ke keturunan. Yang kedua bisa jadi ada yang namanya network. Teman-temannya papa, temannya mama, jaringannya, networknya. Begitu pula dengan family jauh, teman gereja, teman pelayanan, teman di marketplace. Itu semua juga bisa jadi satu modal, satu privilege yang berharga yang non-financial. Yang ketiga baru yang namanya uang atau harta. Atau misalnya posisi dalam perusahaan yang dengan sengaja diwariskan. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Abraham tahu apa yang sebenarnya kenapa Abraham harus mewariskan ini. Karena visi dari Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan lewat Abraham ada banyak bangsa-bangsa yang diberkati. Oleh karena itu Abraham tahu juga waktunya juga udah semakin lama semakin tua. Ada satu anak yang jadi anak perjanjian dengan Tuhan namanya Ishak. Abraham dengan sengaja menyingkirkan semua potensi yang penghalang untuk visi itu terjadi. Dari situ kita bisa lihat Abraham ini bukan untuk melakukan seperti orang-orang yang di luar sana untuk protektif, jaga anaknya akhirnya manja dan sebagainya. Enggak seperti itu. Tapi Abraham menyingkirkan semua potensi penghalang visi supaya risiko-risiko di masa depan diminimalkan dan ada membuka banyak kesempatan baru. Dan karena Ishak nanti supaya startnya tidak sama dengan ketika awal Abraham start. Dari sini kita bisa lihat bahwa dari sisi Abraham benar-benar siapkan segalanya karena ada visi. Yang kedua dari sisi anak, Ishak itu juga taat, tambah lama makin lama, tambah semakin kaya, bertambah kaya, dan Ishak menjadi orang yang paling kaya. Kita bisa lihat bahwa sekarang ketika orang tua meminta anak, dan anak bersedia untuk melanjutkan bisnis orang tuanya, kita lihat semuanya harus karena visi. Dan ketika karena visi pemeliharaan Tuhan dari keturunan ke keturunan, dan di situ kita bisa lihat bahwa akhirnya nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau gitu nggak usah papanya nyuruh, tapi otomatis Jeffrey sendiri yang look up to that, yang bisa akhirnya pingin ngelanjutin. I see. Oke, walaupun look up seperti itu, tapi kadang-kadang gini, look up boleh, tapi kenyataannya, realitanya pernah nggak ada satu beda pendapat sama papa? Beda pendapatan pasti ya. Tapi beda pendapat gitu, karena ya itu kayak tadi generation gap gitu. Papa dengan usia sekian, Jeffrey dengan usia sekian. Pendekatannya seperti apa, itu kan kadang-kadang beda. Gitu. Kadang-kadang papa pola pendekatannya seperti ini, bagi Jeffrey, aku nggak setuju, Dedi, pendekatannya lebih seperti ini. Nah, itu bisa nggak ada tips praktis, dan nanti solusi atau rekonsiliasinya gimana? Gitu. Apakah di titik kesepakatan atau lebih banyak, yaudah tetap ujungnya papa aja, keputusan papa atau gimana? Gitu. Ini bakal jadi bekal yang sangat berharga untuk anak-anak muda. Ya, mungkin masuk sebagai orang muda yang saya dulunya kuliah di Los Angeles, saya melihat banyak yang belum terimplementasi di bisnis yang papa ya. Seperti contoh yang paling simpel, biasanya kalau bisnis yang sudah dari dulu masih pakai kertas, ya. Kalau bisnis baru semua 4.0 yang pakai semua elektronik semua ya, semua digital. Nah, ketika saya masuk, saya ingin melakukan banyak pergantian. Saya perubahan ya. Saya
saya ambisius, saya bisa kayak gini, oh ini bisa dilakukan ini, terutama ketika saya belum melakukan apapun ya, mungkin belum ada achievement gitu ya. Dan personality saya dan papa saya mungkin sedikit beda, mungkin saya lebih agresif yang memang belum ada achievement, terus papa saya yang mungkin sudah melakukan banyak achievement, mungkin lebih konservatif. Tetapi di sana saya belajar untuk menganakkan diri. Saya mengerti saya adalah posisi yang memang orang baru ya, orang baru yang belum punya pengalaman yang begitu banyak, semua masih teori-teori. Meanwhile papa yang experience-nya sudah banyak bertahun-tahun dan sudah melihat banyak orang come and go, datang dan keluar, dan business rise and fall, ya, naik dan turun. Dia punya pengalaman yang lebih aplikatif. Jadi saya meskipun beda pendapat, tapi saya memilih untuk selalu coba mendengar dan melihat dari sisi pandangan papa. Contoh yang paling recent itu mungkin saya, yang mungkin belum ada achievement, saya merasa, ini harus dilakukan sekarang, gitu ya. Ini barang harus dijual sekarang. Tapi kalau menurut papa, ini kita jangan terlalu agresif. Ya, terburu-buru, agresif gitu ya. Mungkin kita bisa nunggu, nanti harganya bisa naik, kita bisa baru dijual gitu ya. Tapi mungkin dari saya yang belum pernah menjual apa-apa, saya sekarang aja biar kayak ada satu sale ya. Satu sale. Tapi saya lihat lagi itu, ini papa memang ada benernya. Ini ada upside, mungkin ada risk ya, mungkin bisa naik, bisa enggak. Tapi ada upside di mana ya kita sabar saja, mungkin bisa rewardnya lebih tinggi ya. Dan saya kembali lagi melihat kepada visinya papa saya dan saya itu buat apa sih ya, kalau pasti yang ada pendapatan ya, ada profit ya, ada profit. Tapi kembali lagi kalau kita punya visi yang sama, kita bisa mengejar ke tujuan yang sama ya gitu ya. Jadi ketika saya bisa mengadopsi visi itu dari papa, saya bisa menganakkan diri dari sana sih. Jadi saya memilih untuk memang punya ide-ide yang baru, tapi ketika beda pendapat, saya memilih untuk tetap tunduk dan belajar dari papa dan tidak menyalahkan ketika itu tidak go as plan, tapi saya mungkin belajar ya dari sana gitu sih. Hati anak muda yang luar biasa ya, Ko ya. Tapi penasaran dari kalau cerita Jeffrey tadi ini kan, Jeffrey punya ide, papa punya pengalaman, akhirnya Jeffrey mengenakkan diri gitu. Penasaran ini, ada nggak papa yang setuju nih sama idenya Jeffrey, terus itu diimplementasikan? Ya ada sih, tapi saya selalu mengucap syukur itu karena papa saya yang menuntun. Ya, karena ya memang idenya saya tembak-tembak terus, tapi nggak semua bagus kan idenya. Proposalnya banyak ya? Iya, proposalnya banyak. Jadi papa yang memilah dan saya melihat itu sebagai papa yang bijaksana di sini. Saya harus belajar menjadi bijaksana juga bagaimana cara memutuskan dan mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada papa dan kepada saya. Salah satu gini ya, di luar sana ini ada banyak orang tua yang beranggapan bahwa terkadang ini tidak semuanya kan bisnisnya size-nya besar ya. Itu misalnya katakanlah depot bakmi gitu. Seperti itu. Terus anaknya ketika setelah selesai pendidikan sampai level tertentu balik ke papanya, ayo bantu begini. Ketika anaknya bantu, tapi ketika anaknya propose sesuatu yang katakanlah secara, ayo buat sistem Pak, harganya sekian, langsung mendelik, wah harganya segini, atau Pak buat ini. Bagi si papa atau bagi orang tua ini resource-nya terbatas begitu. Nah dengan segala keterbatasan itu kira-kira katakanlah Jeffrey bisa nggak ada tips untuk anak-anak muda yang seperti ini? Apakah itu depot bakmi atau itu counter HP atau itu apapun lah misalnya yang size-nya tidak terlalu besar, tapi ada papanya juga sebenarnya ngerti ini anak juga pasti ingin membuat perubahan untuk sesuatu yang lebih baik gitu, tetapi tidak bisa diaplikasikan sekarang. Nah itu gimana caranya? Apakah sempat ada kejadian yang serupa dengan itu? Saya melihat lagi seperti
contoh yang Matius 25:14 yang the parable of the three servants. Yep. Itu ada yang dikasih talentanya 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang Tuhan lihat itu bukan hasil jadinya tambah 5 atau tambah 2, tapi yang penting kita mengelola apa yang kita sudah diberikan. Yes. Sama seperti yang 5 sama yang 2, mereka mengelola. Mungkin yang 2 cuma mendapatkan 2, 5 mendapatkan 5, tapi 2 did a good job. Gitu ya. Berdua melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin dari sini juga seperti itu. Apa yang Tuhan sudah berikan, kami mengucap syukur. Mau sebesar apa, sekecil apa, the grass is always greener on the other side. Ya, toh, kita selalu, mungkin kita compare. Mungkin buat orang yang papa mamanya tidak ada mewariskan, itu lebih kecil lagi bandingin kalau depot yang bakmi gitu ya contohnya. Itu sesuatu kan ya, itu sesuatu yang bisa diolah dan bisa di-manage. Jadi itu semua sisi perspektif di mana kita bisa melihat dan mengucap syukur. Dan ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan ya, mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Wah, ini papanya kayak gini, anaknya kayak gini, penasaran ini ya. Pernah konflik nggak sih kayak gini? Dengan, maksudnya kan tahu ya kehidupannya papa demikian, Jeffrey juga demikian. Penasaran, yang udah sedemikian indah gitu ya, masih ada konflik nggak sih? Ya, konflik seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Mungkin saya pingin, jual sekarang aja, jual sekarang. Terus papa ngomongnya, jangan. Ya mungkin saat itu juga saya merasa down ya, saya merasa kalau nggak dengerin gua gitu. Nggak dengerin aku. Kalau nggak jual kan artinya ya kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita rasanya kayak kok aku di bisnis kok nggak ngapa-ngapain, kayak nggak manage to make a sale. Meskipun itu ada opportunity to make a sale. Tapi back again yang balik lagi kepada tadi yang menganakkan diri. Saya melihat contoh di mana yang kayak Abraham dan Ishak. Di mana Ishak adalah anak yang mengelola apa yang Abraham sudah lakukan. Ya, Ishak adalah kayak mendapat warisan dari Abraham, tetapi dalam proses di mana dia mencoba untuk melanjutkan dari papanya, ada banyak tantangan yang terjadi. Mungkin ada banyak yang oposisi yang mungkin tidak suka, mungkin seperti orang yang sudah kerja lama di bisnis ya, atau ada yang investment yang gagal mungkin ya. Tapi seperti sama Ishak, dia dengan bijaksana, dia dengan mendekat kepada Tuhan terus, dia bisa mengelola apa yang Abraham sudah lakukan. Itu sih. Jadi balik lagi saya melihat kepada visinya yaitu bukan hanya bisnis saja, bukan hanya di bisnis ini saja, tapi terutama yang paling pertama adalah saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa sih di dalam bisnis ini? Tujuannya yaitu untuk melayani orang lain, untuk meskipun dalam segala masalah atau segala oposisi, saya tetap memilih untuk melayani Tuhan. Saya memilih untuk melayani orang lain. Ya, sama mungkin banyak terjadi, mungkin ada oposisi atau ada masalah di pekerjaan, terus saya disuruh khotbah di CG. Ya, itu mungkin yang sangat berat ya dalam hati saya. Mungkin papa kan presiden director di company saya dan juga TL saya, tim leader saya. Jadi ketika saya mau melayani, saya kayak ada bentrokan dua dunia gitu ya. Tapi saya utamakan terlebih dahulu saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai orang Kristen, saya ditaruh oleh Tuhan di dunia ini, dalam dunia pekerjaan itu ada rencana. Dan saya tetap memilih untuk melihat dari sisi perspektif Tuhan, daripada cuman sisi mungkin seperti orang anak saja, tapi sebagai anak Tuhan dan anaknya Papa. Jadi meskipun ada oposisi apapun dari Papa atau dari rekan kerja yang mungkin sudah lebih lama dari kita, saya melihat tujuan ini
apa, tujuan ini apa. Bukan ketika lihat orangnya siapa, Ya, apa bla bla betul. bla, tapi sama-sama tujuannya apa ya. sama nanti kalau bisnis sendiri atau nanti bisnis sendiri kita bangun startup, anak buah kita bisa juga oposisi, jadi ya Iya, sama aja. Tapi itu kita memilih masalah kita tidak menentukan kita, gitu ya. Kita tetap bisa memilih untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan berkenan. Luar Ya, biasa. pernah nggak ada masalah-masalah di kerjaan yang dibawa pulang ke rumah, dibicarakan di rumah? Oh iya, pasti pasti begitu. Soalnya mama karena kan juga, ya sekantor semua ya ini ya, Iya. pabrik semua ya. terutama papa mama kerjanya di kantor, saya kerjanya di pabrik. Jadi banyak kali kita director meetingnya itu adalah di meja makan. Di meja makan setelah kita ngomongin tentang gereja mungkin ya, kita ngomongin tentang gereja, pelayanan, habis itu lanjut kepada pekerjaan, terus loh kok ada beda pendapat ya. Tapi balik lagi saya memilih melihat kepada visinya yang terutama dalam hidup saya. Saya tidak membiarkan masalah dari pekerjaan saya itu menentukan bagaimana saya menghidupi kehidupan saya. Tapi kalau dinner berat ya kok ya, tanyain gimana di eval CG-nya, di eval kerjaannya. Di eval juga kehidupan pribadinya. Aduh, Ya. seru-seru. Nah sekarang ini kita bisa mendengarkan ya dari perspektif anak muda ini seperti ini. Jadi Bizkon ini kan broad ya, mulai dari yang lulus kuliah sampai ke yang senior. Jadi ini pastinya bisa memberikan kita ada begitu banyak insight-insight yang baru. Jeffrey, kamu masuk dari Eagle Kids atau AOG ya? Dari Dari Eagle Kids. Iya. Wow. Makanya orang tua ya, jangan sampai anaknya miss nggak dimasukin Eagle Kids AOG. Kayak gini nih hasilnya kok ya. Supaya meminimalisir konflik. Nah, ini anak yang bisa menangankan diri dengan orang tuanya, bisa melihat visi lebih dari egonya diri sendiri. Itu nggak tiba-tiba terbentuk. Ya, itu prosesnya panjang gitu. Saya percaya campur tangan Tuhan, campur tangan gereja, campur tangan komunitas rohani itu sangat berperan. Amin. Sekarang sebagai tips dan trik saya akan memberikan beberapa referensi, beberapa pilihan supaya kita bisa dengan tajam memilih apakah kita akan diikut melanjutkan bisnis orang tua atau mungkin kita bisa merintis bisnis sendiri. Keuntungannya melanjutkan bisnis keluarga. Yang pertama, bahwa seperti tadi yang saya bilang, kita tidak mulai dari start seperti orang tua kita. Landasan yang kokoh dari generasi sebelumnya. Ada reputasi yang mapan, kita punya basis pelanggan yang loyal, kita punya sumber daya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, kita juga bisa langsung ngebut dengan peluang belajar yang sangat berharga. Pengalaman, pengetahuan anggota keluarga yang lebih tua itu pasti akan membimbing kita dan kita bisa geraknya lebih cepat lagi. Yang ketiga adalah kontribusi pada warisan keluarga. Seperti tadi, warisan keluarga, visi dari Tuhan itu diwariskan dari keturunan ke keturunan. Dan pastinya juga akan ada dukungan secara emosional, secara finansial dari anggota keluarga. Tapi ada beberapa challenge juga misalnya. Yang pertama, bisa jadi bagi kita anak-anak muda ada tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Apakah itu dari orang tua, apakah itu dari pegawai-pegawai, apa itu dari anggota keluarga yang lain. Itu benar-benar kita harus bisa bijaksana untuk memberikan jalan keluar supaya pressure itu tidak terlalu jadi pressure yang bagaimana. Yang kedua, bisa jadi ada beberapa itu kurangnya otonomi gitu ya. Aku seperti ini tapi kok ada banyak intervensi dan sebagainya. Yang ketiga bisa jadi ada potensi konflik dalam keluarga. Bisa jadi bias, kesulitan untuk memisahkan masalah pekerjaan dan keluarga. Kalau makan keluarga, bareng keluarga, kadang-kadang lu ngomong pekerjaan lagi gitu ya. Challenge yang keempat adalah ketergantungan pada bisnis keluarga. Keluarga seringkali minta prioritas, fokus, padahal sebagai anak muda kita pengennya bisa multitasking seperti itu. Nah, sedangkan kita pindah ke memulai bisnis sendiri. Keuntungannya apa sih? Kebebasan, otonomi gitu ya. Jadi sebagai anak muda kadang-kadang pengen pembuktian diri walaupun kita harus hati-hati sama yang namanya pembuktian diri. Tapi ide, visi kita sendiri bisa kita eksekusi sendiri. Yang kedua ada potensi imbalan yang tinggi. Karena kenapa? Semua profit jadi milik sendiri. Seperti yang ketiga, membangun sesuatu dari nol itu bagi beberapa orang punya satu kepuasan yang lebih. Dan menciptakan sesuatu yang dibanggakan oleh anak-anak muda. Yang keempat, keuntungannya bisa jadi mengembangkan keterampilan yang baru. Gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak ada di pasar, di marketplace sekarang ini ternyata
bisa diciptakan dari sesuatu yang tidak ada yang tren bener-bener atau ternyata menjawab kebutuhan sesuai dengan tantangan masa kini. Tantangannya apa? Mulai bisnis sendiri. Ketidakpastian, resiko, tingkat kegagalan yang signifikan itu ternyata banyak terjadi ketika kita merintis startup. Beban kerja yang berat, butuh kerja keras, apalagi Gen Z, strawberry gitu ya. Kita nggak bisa untuk bermalas-malasan, bermanja-manja atau enak-enakan gitu ya. Butuh kerja keras, dedikasi yang luar biasa, jam kerja yang panjang, tingkat stres yang tinggi. Kita juga perlu keterampilan dan sumber daya yang terbatas. Tapi kita harus jadi fast learner. Yang terakhir pastinya karena merintis bisnis sendiri belum tentu orang tua nanti mau ngasih pendanaan. Apalagi ketika nanti untuk mencari funding dari investor dan sebagainya. Jadi ini ya begini, untuk gimana caranya kita buat keputusan? Buat keputusan pada akhirnya kembali lagi ke visi. Apa yang Tuhan bisa, apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, ke depannya kita mau ngapain, ayo kembali lagi. Sekarang seperti alasan yang klise, tanya sama Tuhan, Tuhan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kita melakukannya, berjalan bersama dengan Tuhan, apakah nanti ketika kita meneruskan bisnis orang tua atau kita membangun bisnis sendiri, selama itu berjalan bersama dengan Tuhan, dalam terang firman Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ya. kayaknya udah ditutup ya Ko ya. Mungkin ntar kapan-kapan papa sama anak gitu ya, Iya, itu bakal seru biar nanti. lebih seru nih, dicek ntar. Silakan Bu Zevi, kita minta Anda mendoakan bagi teman-teman yang nonton di sini yang mungkin juga punya struggle, mungkin juga punya ekspektasi yang belum terpenuhi dalam family bisnisnya. Mungkin bisa Yep. yang sedang konflik dengan orang tuanya juga ya Ko ya, karena dalam bisnis ya tadi perbedaan ekspektasi dan generasi tersebut. Boleh didoakan. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami hari ini bisa mendengarkan sisi perspektif dari anak yang ingin melanjutkan atau tidak ingin melanjutkan. Saya berdoa Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau membantu menjawab doa-doa dari kita yang mungkin masih bingung dalam krisis kerjaan atau dari tujuan hidup. Saya percaya Tuhan, kami mau belajar untuk tidak menaruh identitas kita di dalam pekerjaan, tidak taruh identitas kita dalam masalah-masalah pekerjaan atau masalah dalam keluarga, tapi tetap taruh identitas kita kepada Tuhan. Kami mau memilih untuk menjadi seorang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus dahulu dan lalu yang lainnya. Kami mau mempunyai mindset di mana business as ministry, pekerjaan saya sebagai platform di mana saya bisa melayani orang tua. Saya berdoa Tuhan seperti di Joshua 24 ayat 15, as for me and my house we will always serve the Lord. Saya berdoa biarkan ada persatuan dalam keluarga, bisa melayani bersama-sama. Mau itu lewat bisnis yang berbeda atau mau itu lewat bisnis yang bersama pun, itu semua Engkau sudah berikan dan kami ingin mengelola Tuhan. Engkau pasti campur tangan. Kami mau terus bergantung kepada Engkau dan kami mau terus percaya bahwa Tuhan yang memberi kita kemampuan, bukan kita sendiri saja. Kami tidak bisa bergantung kepada diri sendiri, tapi Engkau terus campur tangan, Engkau terus urapi kita Tuhan. Saya berdoa biarkan kita bisa memilih tujuan bisnis karir kita dengan berhikmat, bukan dengan motivasi yang salah atau visi yang salah, tapi kita visinya mau terus menjadi seperti-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Thank you so much ya Jeffrey buat sharingnya. Jeffrey. Anak muda jangan pernah taruh identitas Anda di pekerjaan, tapi taruh di Tuhan. Karena kalau udah taruh di Tuhan, mau start dari nol, kayak start dari family business, mau dari startup, whatever it is, kalau ada Tuhan, Tuhan yang akan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Amin. Oke, so buat next episode jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Maybe kalau misalnya ada mau tema apa yang mau dibawain. Atau mungkin ada kesaksian sharing ya dari kalian semua. Atau mungkin mau didoakan anything, langsung aja tulis di komen. Nanti ada tim yang akan mendoakan kalian semua. Ya, jika Anda ada pertanyaan atau pergumulan juga bisa kontak kami di Instagram @gmsbiskon. Oke, so see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye, God bless. Bless you.